قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, penjelasan tentang al-usul tsalatsah, coba setiap ikhwah dan akhwat tengok kiri dan kanan, lihat yang belum kenal, saling menyapa. Ya, yang sudah baku samping, ya, dari masuk, dari tiba sampai pulang tidak ada suara, ya, tidak bercerita, tidak berkenalan, ya. Ini dibiasakan, ya, karena kalau pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Dan kebanyakan kita lebih kenal muka daripada kenal nama. Ya, memang ada orang-orang tertentu, ya termasuk saya, susah menghafal nama. Ya. Tapi kalau wajah insya Allah tetap ingat, cuma nama yang sering lupa. Ya. Dan hal seperti ini ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling menyapa, saling mengenal ketika di majelis itu akan mengeratkan, akan menguatkan ya ukhuwah, ya persaudaraan kita. Dalam Al-Quran sekira kita semua sudah tahu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari kalangan laki-laki dan perempuan, dari berbagai, ya, suku bangsa, ya, agar supaya apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal. Ya. Dan sudah pernah pula kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah, ya, setelah membangun masjid, apa yang beliau lakukan? Ya, mempersaudarakan Ansar
dan Muhajirin. Ya, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dan ini menunjukkan bahwa kekuatan ukhuwah atau persoalan ukhuwah itu adalah merupakan satu persoalan yang sangat penting di dalam Islam. Selama di Makkah, Nabi SAW konsentrasi dalam masalah penguatan akidah. Ketika hijrah ke Madinah, yang diperkuat oleh Nabi SAW adalah ukhuwah, ya. Dan itu terus dijaga oleh Nabi SAW, terus dijaga oleh para sahabat beliau SAW ridwanullah alaihi, sampai kemudian terjadi seteru antara Ansar, ya, dan Muhajirin. Ya, dari kalangan Ansar berteriak dengan suara yang tinggi, ya alal Ansar. Kemudian dari kalangan Muhajirin berkata, ya alal Muhajirin. Ya. Kemudian Nabi SAW, ya, dengan suara keras, ya, mengatakan kepada mereka, ya, apa yang kalian serukan ini, dakwah ini adalah dakwah jahiliyah, ya, karena yang diangkat itu adalah apa? Kaum, ya, memanggil Ansar, ya, ini kaum Ansar, mari kita bersatu lawan, ya, kaum Muhajirin. Begitu juga sebaliknya, ya. Dan Nabi SAW itu langsung, ya, menghalangi itu. Nabi SAW langsung mencegah, yaitu, ya, perkara-perkara yang bisa menyebabkan, ya, keretakan dalam persaudaraan, ya, perkara-perkara yang bisa menyebabkan permusuhan, ya. Nah, untuk mengeratkan, ya, al-ukhuwah, ya, dimulai dari ta'aruf, ya, bukan ta'aruf yang itu, ya. Nah, itu ta'aruf lain, ya. Itu mengeratkan hubungan yang lain. Baik. Maka kita lakukan itu, ikhwas sekalian. Hal yang lain pula ketika ada mungkin saudara kita, saudari kita yang dia melihat di media, oh di sini ada pengkajian, ada pembelajaran, ya, saya mau hadir, ya, perdana dia hadir, ya, dia mendapatkan, ya, sambutan yang baik, ya, itu akan, ya, membuat dia betah dan semakin ingin untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau yang didapatkan adalah, ya, respon yang dingin, ya, senyum tidak ada, tegur sapa juga tidak ada, ya, bisa jadi itu adalah yang pertama dan yang terakhir dia menghadiri, ya, majelis ilmu. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan terakhir kita, ya, berkaitan dengan wafatnya Rasulullah SAW, dan kita sudah masuk pada Al-Ba'ats, ya, hari kebangkitan. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya salah satu hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menjelaskan, ya, persoalan yang berkaitan dengan masalah Al-Ba'ats, ya, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan ini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala beliau katakan, faman kadzdzaba bil ba'tsi kafara, barang siapa yang mengingkari, siapa yang mendustakan akan hari berbangkit, maka dia telah kafir. Beliau menyebutkan dalilnya surah At-Taghabun ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, orang-orang kafir mereka menyangka, ya, mereka mengira bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Ya, katakan kepada mereka, ya, mereka akan dibangkitkan.
ya, demi Allah, ya, mereka itu akan dibangkitkan, ya, kalian akan dibangkitkan. Lalu kemudian akan diberitakan kepada kalian, akan ditampakkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan perkara, ya, kebangkitan itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh dalil al-ba'ts, ya, akan adanya hari kebangkitan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Dan banyak dalil-dalil dari dalam Al-Qur'an yang juga menyebutkan tentang hari kebangkitan. Surah Al-An'am, ya, ayat 29 dan 30. Ya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, ya, mereka mengatakan, ya, ini kehidupan di dunia ini, ya, hanya sampai di sini. Hidup di dunia, setelah itu mati dan tidak ada kebangkitan. Ya. Dan nanti kelak di yaumil qiyamah, saat mereka dibangkitkan, ya, ya, ditampakkan kepada mereka, ya, ini perkara yang kalian ingkari dulu ketika di dunia. Ya. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, dia keluar dari Islam, kafir, ya, karena mengingkari sesuatu yang sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Ya. Ayat yang lain, surah Al-Mutaffifin, ya, ayat ke 10 sampai dengan 17, ini juga berbicara tentang hari kebangkitan. Ya. Juga surah Al-Furqan, ya, ayat ke 11 berbicara tentang, ya, hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Ya. Surah Al-Ankabut, ya, dan banyak, ya, ayat-ayat yang menyebutkan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Ya. Dan semua ini menegaskan kepada kita bahwa perkara hari kebangkitan itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita semua, ya, kita semua pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkan kepada kita apa yang pernah kita kerjakan ketika di dunia. Ya. Dan kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui kapan kita akan wafat, kapan kita akan, ya, dijemput oleh malakul maut. Kita tidak tahu. Bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini dalam, ya, hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam, ya, Muslim. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma kana 'alaihi. Ya. Atau 'ala ma mata 'alaihi. Ya. Setiap hamba, ya, setiap hamba nanti akan dibangkitkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaannya dia wafat. Ya. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sudah memperingatkan kita dengan hadisnya ini. Bagi orang-orang yang cerdas, maka tentu dia akan mempersiapkan diri dalam kondisi yang terbaik, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya tidak akan didapat secara tiba-tiba. Tidak akan didapat secara tiba-tiba. Imam Al-Munawi rahimahullah taala, beliau mengatakan yamutu, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yamutu ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala dzalik. Ya, seorang nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaannya dia hidup.
seorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaannya dia hidup, dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana ketika dia wafat. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang yaumul qiyamah, tentang yaumul ba'ts ya, ini memberikan pesan kepada kita agar supaya kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan masing-masing kita melihat pada diri kita bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan melakukan amalan soleh. Ya, tentu kita tidak akan bermerah muka, tidak akan malu, tidak akan hina ya. Kalau saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam melakukan perbuatan maksiat, wal'iyadzubillah. Dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang menyebutkan tentang yaumul ba'ts diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan ya orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts ya. Dan terkadang bahkan sering kita dapati di saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya mereka mengingkari. Tapi ketika orang-orang yang berbicara ya dari kalangan filosof ya, ahli filsafat ya, orang-orang yang ya hanya menggunakan apa metode cocokologi ya, ya, teori-teori yang mereka buat sendiri ya, itu lebih dipercaya dibandingkan ayat-ayat yang sudah sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu selain daripada menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts, maka ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya beliau menyebutkan ada beberapa hal juga yang bisa kita gunakan ya, agar supaya orang-orang yang lebih mengandalkan logika ya, yang mereka masih ya berpikir mungkin belum beriman dengan Al-Quran ya, maka kita gunakan ya langkah-langkah ini untuk apa meyakinkan mereka tentang yaumul ba'ts ya. Nah, beliau di sini menyebutkan yang pertama adalah perkara al-ba'ts ya, perkara hari kebangkitan itu adalah perkara yang sudah mutawatir ya. Semua nabi, semua rasul, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang yaumul ba'ts, tentang hari kebangkitan. Dan orang-orang yang mengimani ya para nabi dan rasul itu betul-betul mereka yakini itu. Mereka benarkan apa yang dikatakan oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Ya, mereka benarkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab samawi tersebut ya. Karena jelas datangnya dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bagi orang-orang yang menggunakan akal ya dengan benar ya, maka dia tidak akan ada keraguan dengan informasi ini karena sangat jelas sekali. Yang menyampaikan itu adalah Rabbul Alamin ya.
Sedangkan yang disampaikan oleh manusia saja yang mungkin belum jelas, ya, itu banyak orang yang masih mempercayainya. Ya. Maka tentu yang lebih utama untuk kita imani, untuk kita percayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang bahkan sering kita diuji dalam hal seperti ini, ikhwas sekalian. Ya. Saya sering menyampaikan perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi seringkali kita ragu. Seringkali kita ragu. Ya. Kalau perkara yang sederhana berkaitan dengan masalah penyakit, ya, masalah obat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, obat yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, obat yang jelas disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang kita ragu, kita lebih percaya kepada yang lainnya. Dan hal juga yang selain daripada obat yang tadi saya maksudkan yang berupa zat, ada obat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bukan zat yang kita konsumsi, tapi perbuatan, amalan yang kita kerjakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dawu mardakum." Ya, ada yang tahu hadis ini? "Dawu mardakum." Ada yang bisa sambung? "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Dan ini sudah terbukti, ikhwas kalian. Ya. Setiap yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Cuma terkadang kita tidak yakin. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala untuk meyakinkan orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts, ya, bahwa perkara yaumul ba'ts ini sudah orang-orang sejak dulu itu sudah banyak yang mengimaninya. Karena dia adalah perkara yang terdapat di dalam kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi ini, ya, Taurat, Zabur, Injil, ya, Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa alaihi wassalam. Kemudian yang kedua, anna amral ba'thi qad syahida al-aqlu bi imkanihi, bahwa persoalan al-ba'ts, hari kebangkitan, itu masuk di akal. Dan kita pun menyaksikannya. Ya, kita pun menyaksikannya. Ini kalau kita memperhatikan. Ya, kalau orang-orang memperhatikan dan menghubungkan itu dengan hari kebangkitan. Ya. Dan di sini sekali lagi, ikhwas sekalian, lihat bagaimana, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengemukakan hal yang berkaitan dengan akal, logika, mengajak kita untuk berpikir. Dan di dalam Al-Quran, ya, banyak ayat-ayat yang menyebutkan afala ta'qilun, ya, apakah kalian tidak berpikir, ya, menyuruh kita, mengajak kita agar supaya menggunakan logika kita, memikirkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Beliau katakan, kullu ahadin la yunkiru an yakuna makhluqan ba'dal adam. Tidak ada orang yang mengingkari bahwa makhluk, sesuatu yang diciptakan itu sebelumnya dia tidak ada. Ya, kita yang sudah ada di dunia ini, ya, tidak ada di antara kita yang meyakini, yang mengingkari, ya, bahwa memang sebelumnya kita tidak ada. Lalu kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun. Ya. Ya. Kita ada yang sebelumnya tidak ada.
falladzi khalaqahu wa ahdatsahu ba'da an lam yakun qadirun ala i'adatihi bil aula. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sangat mudah baginya untuk mengadakan kembali sesuatu yang sudah pernah ada. Ya. Apa ini maksudnya sudah pernah ada? Kita hidup di dunia, kemudian mati, dan nanti akan dikembalikan lagi. Ya. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwan 'alaihi. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan permulaan, lalu kemudian akan dia kembalikan, ya, dia akan kembalikan lagi, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ya. Sebagaimana, ya, kami memulai di awal, ya, penciptaan, maka kami juga akan mengembalikannya. Ya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan lagi sesuatu yang pernah dia ciptakan. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dia lakukan. Ya. Ini tegas bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Kemudian kata beliau, yang kedua, ya, bahwasanya persoalan hari kebangkitan itu, ya, masuk akal, diakui oleh, ya, logika manusia. Kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ard likibarihima wa badi'i sun'atihima. Setiap kita, tidak ada yang mengingkari tentang, ya, keagungan penciptaan langit dan bumi. Ya, dan langit dan bumi ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Langit dan bumi adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling indah. Ya. Falladzi khalaqahuma qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil aula. Maka tentu yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, segala kebesarannya, dia pula yang menciptakan manusia, tentu mampu untuk mengembalikan lagi manusia itu sebagaimana semula. Dia ciptakan, kemudian dia wafatkan, dan dia bangkitkan lagi. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah nyatakan dalam Al-Qur'an, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, ya, lebih berat daripada menciptakan manusia. Mudah, ya. Dan untuk mengembalikannya lagi itu lebih mudah lagi, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, surah Al-Ahqaf ayat 33, demikian pula dalam surah Yasin, ya, ayat 81 dan 82. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan suatu yang sangat besar, yang lebih berat daripada penciptaan manusia. Ya. Maka tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengembalikan, ya, membangkitkan kembali, ya, manusia. Yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, kullu dhi basarin yushahidul arda mujaddabah maitatan nabat. Ya, maitatun nabat. Bahwa setiap kita menyaksikan ada bumi atau tanah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi di musim kemarau yang panjang, ya, tanah itu sangat kelihatan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, rumput-rumput tidak ada. Fa idza nazala al-mataru 'alaiha akhsabat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, apa yang terjadi?
jadi subur. Ya, tanah-tanah itu jadi subur. Wa hayyan nabatuha. Ya. Lalu kemudian tumbuh-tumbuhan itu pun ya, tumbuh ya di atas tanah-tanah yang tadinya itu kering kerontang, mati, tidak ada kehidupan. Ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il mauta wa ba'tsihim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tanah yang kering kerontang, yang mati, yang tidak ada kehidupan, hanya dengan menurunkan hujan lalu kemudian tumbuh semua tumbuh-tumbuhan di atasnya, ya, sangat mudah juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan, untuk menghidupkan kembali orang-orang yang dia wafatkan. Ini ya kalau kita perhatikan ya keadaan yang sering terjadi di lingkungan kita. Ya. Dan setiap kejadian yang kita saksikan di situ pasti ada pelajaran. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengambil pelajaran dari lingkungan di mana dia tinggal, dari kejadian yang dia saksikan. Pasti ada pelajarannya. Ini kalau di dunia kampus itu mereka sebut dengan filsafat. Ya. Kalau di dunia kampus mereka sebut dengan filsafat, mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Ya. Tapi terkadang itu salah gunakan. Ya. Sehingga kemudian dimanfaatkan atau digunakan pada perkara-perkara yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, oleh akal, lalu kemudian mereka jadikan akal itu sebagai hakim. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya berkaitan dengan dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, untuk meyakinkan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Bahwa perkara hari kebangkitan itu gambarannya itu sudah disaksikan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 3 contoh itu disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, kullu anna amral ba'tsi qad syahida al-hissu wal waqi'u bi imkanihi fima akhbarana Allah taala bihi min waqa'i ihya'il mauta. Bahwa perkara al-ba'ts ya ini ya sudah diakui, ya, disaksikan ya oleh manusia, adalah suatu yang nyata yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan sesuatu yang mati. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ya. Ada orang yang lewat di satu kampung yang kemudian ya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan pada dirinya, ya, bagaimana ini kampung ini bisa hidup kembali? Ya. Ada pertanyaan dalam dirinya, ya, semacam ada pengingkaran, ini tidak mungkin ya akan hidup kembali orang-orang yang ada di kampung ini, akan diperbaiki kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan bisa diperbaiki kembali. Ya. Pertanyaan pada dirinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Allah wafatkan dia selama 100 tahun. Lalu kemudian Allah hidupkan kembali.
Allah hidupkan kembali, lalu kemudian Allah tanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ya mungkin sehari 2 hari, ya, sehari atau 2 hari. Tapi Allah katakan kepadanya, ya, bahkan engkau tinggal di sini itu selama 100 tahun. Lihat makanan, ya, makananmu, lihat tulang-tulang ini hancur semuanya. Lalu kemudian Allah, ya, tumbuhkan kembali, ya, tulang-tulang hewan tunggangannya. Ya. Nah itu dia saksikan. Ya. Nah, ini bukan cerita dongeng. Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan. Orang itu menyaksikan, ya, bagaimana tulang-tulang yang hancur itu, ya, menjadi kembali hewan tunggangannya. Ini disaksikan. Itu bukan dongeng, ini cerita Al-Quran. Ya. Nah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Membangkitkan kembali semua itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insyaallah kita semua mengimani hal itu, ya. Dan ini kita sampaikan dan selalu kita ingat agar supaya kita memperhatikan amalan-amalan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, ya. Karena kondisi kita saat ini dengan amalan-amalan yang baik itu akan menentukan kondisi kita kelak di yaumil qiyamah, akan menentukan keadaan kita kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani hari kebangkitan untuk melakukan itu, persiapan, mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amal soleh. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annal hikmata taqtadil ba'ts ba'dal maut litujaza kullu nafsin bima kasabat walaula dzalika lakana khalqun nasi abatha wala qimata lah. Merupakan hikmah, ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya hari kebangkitan. Ya. Dengan adanya hari kebangkitan itu, maka seluruh manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Kalau tidak ada hari kebangkitan, maka tidak ada, ya, hikmahnya penciptaan manusia. Ya, kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hikmahnya penciptaan manusia. Sama seluruh, ya, manusia. Tidak ada yang diberikan kebaikan, tidak ada yang diberikan apa? Balasan dari keburukan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ya. Karena tidak ada hari kebangkitan. Ya. Maka penciptaan manusia itu menjadi penciptaan yang sia-sia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak hanya sekedar diciptakan begitu lalu kemudian mati selesai, tidak. Allah ciptakan manusia dengan segala perangkat-perangkatnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat di atas muka bumi ini, lalu kemudian nanti akan dibangkitkan dan masing-masing mereka akan melihat hasil dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, ya, bahwa kami menciptakan kalian itu, ya, begitu saja, sia-sia? Ya. Kalau seperti itu, ya, tidak sama dengan, ya, tidak ada bedanya dengan hewan. Hidup di dunia hanya makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, berantem, ya. Nah, seperti itu, sia-sia, ya. Tapi dengan adanya yaumul ba'ts, adanya hari kebangkitan yang seluruh amalan-amalan manusia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu tidak sia-sia. Sehingga kita manusia dalam kehidupan ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyelamatkan kita kelak di yaumil ba'ts. Ya. Ya.
Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang yaumul ba'ats ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza wuyinat hadhihi al-barahin limunkiril ba'ts wa asarru ala inkarihim fahum mukabirun mu'anidun wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Ya. Apabila ya, dalil-dalil ini, ya, hujjah-hujjah ini, alasan-alasan ini sudah disampaikan, ya, baik itu ayat-ayat Al-Quran, ya, secara logika juga sudah disampaikan supaya mereka berpikir, tetapi tetap diingkari, ya, tetap mereka mengingkari tentang hari kebangkitan, maka itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong, ya. Orang-orang yang sombong, pembangkang, ya. Maka sejatinya orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang sudah disampaikan kepada mereka hujjah tentang kebenaran, mereka menolaknya. Itu orang-orang sombong, para pembangkang, itulah mereka. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam hadisnya, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau SAW tentang berpakaian rapi, ya, sendal rapi, ya, sendal bagus, ya, rambut yang tersisir rapi, ya. Apakah itu dikatakan sebagai satu kesombongan? Nabi SAW katakan apa? Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Yang namanya kesombongan itu, atau orang yang sombong itu adalah ketika dia menolak al-haq, ya, menolak kebenaran, dan ghamtun nas, ya, meremehkan manusia. Dia meremehkan orang lain, ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila telah disampaikan kepada kita satu hujjah kebenaran yang sudah pasti itu adalah kebenaran, ya, jangan menolaknya supaya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong, ya. Baik. Kemudian wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Ya, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus, ya, para nabi, ya, seluruhnya, ya, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul. Ya, rasul-rasul, ya, utusan-utusan Allah. Jadi penulis menyebutkan, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh, ya, nabi, ya, seluruh rasulnya untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan, ya. Tujuannya apa? Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus, ya, para rasul memberikan berita gembira, memberikan peringatan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rasul. Supaya tidak ada lagi alasan manusia membantah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah diutusnya para rasul. Dan para rasul memberitahukan atau memberitakan berita gembira kepada manusia, kepada kaumnya, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka mendapatkan surga. Ini berita gembira. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Wa yunziruna man khalafahum binnar. Dan siapa yang, ya, peringatan
para rasul, siapa yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini, maka balasan mereka itu adalah an-nar. Ya. Jadi berita gembira, siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menaati rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum-kaum tertentu itu, mereka mendapatkan surga. Yang menyelisih mereka, balasannya adalah neraka. Wa irsalur rusuli lahu hikamun 'azimah min ahammiha bal huwa ahammuha an taqumal hujjah 'alan nasi hatta la yakuna lahum 'ala Allahi hujjah ba'da irsalir rusul. Ini jadi hikmah yang paling besar, hikmah yang paling besar diutusnya para rasul ya kepada setiap kaum, agar supaya tidak ada yang nanti di hadapan Allah dia beralasan, dia membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak tahu tentang syariat, dia tidak tahu siapa yang akan disembah, dia tidak tahu mana larangan, mana perintah. Tidak ada lagi atasan itu. Ya. Sehingga itu sebagian ulama mengatakan, ya, dengan diutusnya seorang rasul, maka tidak ada lagi istilah al-jahal. Dengan diutusnya ya rasul, maka ya tidak ada lagi istilahnya ya al-jahal, ya ketidaktahuan. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, semua fasilitas sudah ada. Semua fasilitas ya sudah ada untuk mengetahui ya apa yang terjadi di negeri yang sangat jauh, mudah ya. Untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat mudah untuk dilakukan. Untuk mencari guru yang mengajarkan kita Al-Qur'an, mengajarkan kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mudah untuk dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi istilahnya al-udhru bil jahal, alasan ketidaktahuan ya. Kecuali orang-orang yang memang dia tinggal di tempat yang tidak ada sama sekali fasilitas, tidak ada ya yang mereka tahu ya kecuali kehidupan mereka itu saja, tidak mengetahui dunia luar. Sebagian ulama menyebutkan demikian ya. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hikmah, ya, hikmah yang paling besar ya diutusnya para rasul, yaitu supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul kepada mereka. Wa minha, dan di antara hikmah diutusnya para rasul, annahu min tamami ni'matillahi ala ibadihi. Ini adalah bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya terhadap hamba-hambanya. Fa innal aqlal bashari mahma kana la yumkinuhu an yudrika tafasila ma yajibu lillahi ta'ala minal huquqil khassah bihi. Karena seorang sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, ya, dia tidak akan mampu untuk mengetahui dengan sendirinya hak-hak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasul, tanpa ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinuhu an yattali'a ala ma lillahi ta'ala min as-sifati al-kamilah. Ya, demikian pula secerdas apapun seorang, dia tidak akan mampu untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasul yang diutus ya. Maka dari sini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya para rasul untuk menjelaskan agama ini. Sehingga itu dalam persoalan agama yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang kita ikuti? Yaitu para ulama. Dan ulamanya para ulama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para ulama ini adalah pewaris ya para nabi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Ini dalam urusan din kita, dalam urusan agama kita. Sunnahnya Nabi SAW, sunnahnya para sahabat, para khulafa ar-rasyidun. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Dalam urusan beragama, ya, dalam urusan beragama, orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, yaitu para sahabat beliau ridwanullah alaihi. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya itu para tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum, itu para tabi'ut tabi'in. Sehingga suatu hal yang mutlak bagi kita dalam urusan agama, tidak ada tempat kita kembali kecuali kepada para ulama yang merujuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam urusan-urusan duniawi, dalam urusan-urusan duniawi, manusia pasti akan merujuk kepada ahlinya. Ahli dalam urusan-urusan dunia. Orang sakit pergi ke dokter, tidak mungkin dia pergi ke bengkel. Ya, kecuali kalau yang sakit motornya. Ya, kalau motornya sakit dia pergi ke dokter, ya dokter motor. Ya, di bengkel. Ya. Mau bertanya tentang pertanian, ya pergi ke ahli pertanian. Tapi memang ya ajaib ya, dalam urusan agama, dalam urusan agama semua orang dijadikan tempat bertanya. Ini ajaib juga ini. Dan lebih ajaib lagi, ketika urusan dunia ada orang yang bukan ahlinya berbicara tentang urusan dunia, itu bukan jurusanmu, itu bukan keahlianmu itu. Di saat ada orang berbicara tentang agama, bukan jurusannya, kamain DP penjelasan ini. Padahal bukan jurusannya. Sebagaimana ada ya seorang ahli kandungan berbicara tentang wahyu, berbicara tentang rasul. Ya, rasul-rasul itu lebih banyak daripada nabi, kata dia. Yakin saja kepada Allah. Ya. Allah yang akan memberikan ya hidayah, Allah yang akan memberikan petunjuk. Ya, betul, yang memberi hidayah itu adalah Allah. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ya, untuk mengetahui, untuk mengilmui ya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ada jalurnya. Dan jalurnya itu adalah para ulama. Sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan kita ya bersemedi, bersendiri lalu kemudian minta kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu, ya Allah berikan aku ilmu, ya. Saking termotivasi dengan Sunan Kalijaga barangkali, ya. Akhirnya kemudian dia berhalusinasi dan seterusnya, mulai berbicara tentang agama. Ya. Ketika ada orang tanya, ya dari mana kamu dapat, itu belum makommu. Ya. Ya. Kalau orang so sampai pada makom, ini dalil-dalil para kolon. Ya. Dan seperti itu banyak ikhwas kalian. Ya. Seperti itu banyak. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban hamba, maka kita harus mempelajarinya dari para ulama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada
ahli zikir. Ahli zikir ini siapa? Para ulama. Ya, ini maksudnya adalah para ulama. Ya. Bukan ahli zikir yang dia menciptakan zikir-zikir sendiri baru kemudian rutin dia menzikirkan itu. Laisa hadza, bukan itu. Ya. Tapi para ulama. Ya. Nah, ini diutusnya para rasul itu adalah merupakan ya bentuk kesempurnaan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Ya. Dan tidak mungkin ya seorang mengenal hak Allah kalau tanpa melalui ya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini juga perhatikan ikhwan sekalian. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan tentang ayat-ayat asma ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan namanya ya atau sifatnya ada kemiripan dengan sifat-sifat makhluk, ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bertanya bagaimana dan seterusnya ya. Tapi mereka mengimani ya. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk. Maka semua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat zat Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat fi'il, sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemiripan atau kesamaan namanya, itu tidak sama dari sisi ya hakikatnya. Sehingga itu kita mengimaninya. Bagaimana dengan hakikat daripada sifat-sifat tersebut, itu kembali kepada kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggambarkan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artiannya sifat zatnya, sifat fi'ilnya, hanya menyebutkan sifat saja, tapi kaifiyahnya tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat zat ataupun sifat fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengimani sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita imani apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan satupun, wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa a'zamu ma da'a ilaihi ar-rusul min awwalihim Nuh alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Dan perkara yang paling agung, ya, perkara yang paling agung yang diserukan oleh Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam, dan yang diserukan oleh Rasul yang terakhir, dan setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada suatu yang agung ini, yaitu tauhid. Menyeru manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang utusan yang menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi tagut. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku mengutus ya seorang rasul sebelummu kecuali diwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah ya aku. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala
inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Ya. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh, kemudian juga kepada nabi-nabi setelahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan yang diwahyukan kepada Adam, padahal Adam adalah nabi yang pertama. Ya. Jadi disebutkan yang diwahyukan kepada Nuh alaihissalam. Nah, ini dalil bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nuh alaihissalam. Nah, apa perbedaan Rasul dan Nabi? Sudah pernah kita sebutkan. Apa perbedaan Rasul dan Nabi? Nah, apa perbedaan Rasul dan Nabi? Hah? Tafadhal. Menyampaikan Rasul apa? Membawa syariat baru. Kalau Nabi menyampaikan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada Rasul sebelumnya, tidak membawa syariat baru. Rasul membawa syariat yang baru. Barakallahu fiik. Ta'al. Barakallahu fiik. Baik. Jadi Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang meyakini ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan Islam, sekalipun mereka mengaku sebagai muslim. Ya. Pernah ada ikhwah yang bertanya bagaimana atau apa hukumnya memakan sembelihan orang-orang Ahmadiyah. Tahu Ahmadiyah? Ya. Yang mereka meyakini bahwa Ghulam Ahmad itu sebagai nabi yang terakhir. Ya. Apa hukumnya memakan sembelihan Ahmadiyah? Nah, saya tanyakan kepada salah seorang muridnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ma hukmu akli dzabihati qadiyaniyun atau gulamiyun? Ya. Beliau katakan laisu minal muslimin faharamun aklu dzabihatihim. Ya. Mereka bukan muslim, maka haram memakan sembelihan mereka. Laisu minan ahlil kitab, mereka juga bukan dari ahlul kitab. Ya. Siapa yang mengimani, mengakui bahwa ada nabi setelah Muhammad SAW, maka dia bukan muslim. Taib. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Wad dalil qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Seluruh umat telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang rasul yang menyuruh mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan melarang mereka dari menyembah tagut. Ya. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, sehingga itu seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seruan mereka kepada kaum-kaum yang dimana mereka diutus kepada mereka adalah qul la ilaha illallah. Ya, katakan bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi tagut. Tagut itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim taala, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ba'budin aw matbu'in aw muta'.
segala sesuatu yang melampaui batas, ya, segala sesuatu yang melampaui batas, ya, diibadahi atau ditaati, diikuti, ya, itu namanya tagut. Nanti insyaallah bahasan kita yang terakhir, ya, masalah, ya, tagut. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang yang tinggal di pedalaman, atau bisa dibilang orang-orang yang tinggal di tengah hutan, jauh dari penduduk masyarakat, sedangkan mereka tidak ada informasi, ya, sosial media. Bagaimana jika seorang itu tidak mengetahui agama Islam? Apakah diberi, ya, keringanan? Baik. Ini yang tadi kita sebutkan, orang-orang yang, begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, orang-orang yang sama sekali mereka tidak memiliki informasi, yang tidak berinteraksi dengan orang-orang di kota, ya, maka mereka ini masih, ya, teruzur dengan kejahilan, ya, yang tidak punya akses untuk berkomunikasi, ya. Ini dihukumi sama dengan ahlul fatrah, yang tidak ada pengutusan, ya, nabi kepada mereka. Adapun yang tinggal di kota, yang semua akses itu ada, kemudian dia tidak mau belajar, ya, dia, ya, pusing amat, ya, tidak mau tahu. Apalagi dengan alasan kalau saya mau tahu, semakin banyak saya tahu, semakin banyak larangan, mendingan saya tidak tahu, ya. Ini masuk dalam kufru al-i'rad, ya, dia kufur, ya, karena apa? Menolak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib. Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain, ya, seluruhnya, ya, tidak ada alasan, ya, seluruh manusia wajib mempelajari agama, ya, agama Islam. Setiap muslim, ya, wajib mempelajari hukum-hukum Islam. Nah, dia berada di kota, berinteraksi dengan banyak manusia, dia melihat orang-orang melakukan, ya, ibadah, melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan yang dia kerjakan. Dia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada alasan baginya untuk mengatakan saya tidak tahu, ya. Kalau dia sudah berusaha, dia mempelajari, ya, dan belum sampai kepadanya satu hukum, dia dalam proses belajar, belum sampai kepadanya proses suatu hukum, ya, tentang perbuatan tertentu, belum sampai kepadanya, dan dia melakukannya, maka dia termasuk yang diuzur al-jahl, ya. Dia dalam proses belajar, tetapi belum sampai ilmunya tentang apa yang dia kerjakan yang dilarang itu. Ketika sudah diberitahukan kepadanya, kemudian dia tahu, saya tidak mau tahu itu, yang saya tahu begini, dan dia tetap melakukan, maka dia terhukumi dosa. Tidak lagi diuzur dengan ketidaktahuan. Baik. Bisa difahami ini? Ya, orang yang untuk belajar lalu kemudian berbuat salah, teruzur dengan ketidaktahuan. Ada orang yang sama sekali tidak mau belajar, ya, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh, ya, kebanyakan orang mempelajari tentang agamanya, dia tidak mau. Lalu kemudian mengatakan, saya kan tidak tahu. Nah, itu tidak diterima alasannya. Itu masuk dalam al-i'rad,
ya menolak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kufur. Waliyadzubillah. Baik. Kira demikian. Kita akhirin doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله